video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Refly Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan, bahkan Refly Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Refly Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Refly Harun dilempar botol. Pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena kaca mata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa negara hukum ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang, kita tidak main kekerasan. Boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya? Tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Merah. Oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refly ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refly sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Ada di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refly 1, dia 1. Oke. Masa penolak. Oke. Udah kembali ke panggung. Jangan terprovokasi. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita nggak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain, tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan makanya. Ini berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia, minta aqua lagi. Belum habis aquanya Anda lempar lagi tuh. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi tuh supaya diingatkan ulang. Itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7. Kemudian sempat naik 38, rebound sedikit. Dari 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20.
berarti negara yang sangat buruk. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar kok. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar kalau Pak itu gerangkum loh. Buruk. RT gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu kami yang mengganggu saya? Nakal sesungguhnya ya. Jangan ngomong kamu ya. Mati-mati orang. Siapa itu? Laki itu, laki itu. Berapa itu? Ayo, jangan diskusi. Jangan diskusi. Ayo. Sini Sini kamu, Sini. Diskusi apa? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu kita turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi. Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena kacamata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa
saya, itu sudah persoalan. Ya, tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Yuk, oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Ada di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita nggak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali, fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain, tapi jangan kekerasan fisik. Setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan Ini pakaian. berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia minta aqua lagi, belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Persepsi indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7, Jangan sampai. kemudian sempat naik 38, rebound sedikit, dan 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintahan SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan Kita duel aja mas. Ayo, kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar kok. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar ilegal kamu Pak, ini gerangkum loh. Buruk RT, gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu orang? Kamu yang mengganggu saya. akal sesungguhnya ya. Jangan ngomong kamu ya. Mati orang. Siapa yang laki itu, laki itu. Berapa belum? Ayo, jangan diskusi. Ayo, jangan diskusi. Ayo. Sini Jadi kamu, sini. Siapa yang mengganggu orang? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Baik indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi.
Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena kaca mata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa negara hukum ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang, kita tidak main kekerasan. Boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya? Tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Merah. Oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Ada di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Masa penolak ya. Oke. Udah kembali ke panggung. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain, tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan makanya. Ini berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia, minta aqua lagi. Belum habis aquanya Anda lempar lagi tuh. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi tuh supaya diingatkan ulang. Satu indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7, kemudian sempat naik 38, rebound sedikit. Dari 38 kemudian turun menjadi 34, dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya
indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan kita duelan sama. Ayo, kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar kok. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar kalau Pak itu gerangkul loh. Buruk. RT gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu kami yang mengganggu saya? Akal sesungguhnya ya. Jangan asal ngomong kamu ya. Mati-mati orang. Siapa itu? Jangan laki itu, maki itu. Protes dulu. Ayo, jangan diskusi. Jangan diskusi. Ayo. Sini Sini kamu, Sini. Diskusi apa? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi. Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Jelas pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena. Kacau.
melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya, tolong ditangkap, tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Yuk, oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali ke yuk. Pak polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Keadaan di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali, fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain. Tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan Ini maknanya. berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia minta aqua lagi, belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Persepsi indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi Bapak jangan sampai. kemudian sempat naik 38, rebound sedikit, dari 38 kemudian turun menjadi 34, dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20, berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintahan SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan Kita duel aja mas. Ayo, kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar kok. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar kalau Pak ini kena hukum loh. Buruk RT, gara-gara mengganggu orang. Jangan mengganggu orang, kamu yang mengganggu saya. akal sesungguhnya ya. Jangan ngomong kamu ya. Mati orang. Siapa itu? Jangan laki itu, maki itu. Berapa itu? Ayo, jangan diskusi. Jangan diskusi. Ayo. Sini deh. Jadi kamu, sini. Saya siapa? Jangan diskusi. Sini kamu sini. baik indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi.
Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena kucang mata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa negara hukum ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang, kita tidak main kekerasan. Boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya? Tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Merah. Yuk, oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Ada di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain. Tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan Ini maknanya. berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia, minta aqua lagi. Belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Persepsi indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7, Jangan sampai. kemudian sempat naik 38, rebound sedikit, dan 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita itu pernah
sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya di orang mengatakan kita duel aja, Mas. Ayo, kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar kok. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar kalau Pak itu gerangkum loh. Buruk. RT gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu orang kami yang mengganggu saya? Nakal sesungguhnya ya. Jangan asal ngomong kamu ya. Mati-mati orang. Siapa itu? Jangan laki itu, laki itu. Berapa itu? Ayo, jangan diskusi. Ayo. Jangan diskusi. Ayo, ayo. Sini deh. Sini kamu, sini. Siapa? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Baik indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi. Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Refly Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Refly Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Refly Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Refly Harun dilempar botol. Pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena. Kucak mata saya. Ambil. Segera dia
dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya, tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Yuk, oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya, kembali kita fokus kembali. Yuk. Pak polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Ada yang di sidik jari, dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali, fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain, tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Saya selanjutnya. Ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan makanya. Ini berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia, minta aqua lagi. Belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Persepsi indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7. Kemudian sempat naik 38, rebound sedikit. Dari 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan kita duelan sama. Ayo, kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar tuh. Kita duelan aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar kalau Pak itu terganggu loh. Buruk. RT gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu? Kamu yang mengganggu saya. Akal sesungguhnya ya. Jangan asal ngomong kamu ya. Mati-mati orang. Siapa itu? Jangan laki itu, maki itu. Berapa dulu? Ayo, jangan diskusi. Ayo, jangan diskusi. Ayo. Sini deh. Sini kamu, sini. Diskusi. Siapa? Diskusi. Jangan diskusi. Sini kamu sini. Baik indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi.
Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Jelas pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena kacamata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa negara hukum ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang, kita tidak main kekerasan. Boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya? Tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Merah. Oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Dev ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Ayo. Pak polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Ada di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain. Tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan Ini maknanya. berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa dipersekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia minta aqua lagi, belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7, jangan sampai. kemudian sempat naik 38, rebound sedikit, dari 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa.
Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintahan SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan kita duel di sini aja. dari kemarin Orang belajar kok. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar kalau Pak itu gerangkum loh. Buruk RT gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu orang? Kami yang mengganggu saya. akal sesungguhnya ya. Jangan asal ngomong kamu ya. Mati orang. Siapa itu? Laki itu, maki itu. Berapa dulu? Ayo, jangan diskusi. Jangan diskusi. Ayo. Sini deh. Sini kamu. Sini. Siapa? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Baik indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi. Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Refly Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Refly Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Refly Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Refly Harun dilempar botol. Pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah?
Itu sudah persoalan. Ya, tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Yo, oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak Polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Keadaan di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali, fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain. Tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Saya selanjutnya. Ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan Ini pakaian. berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa dipersekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia minta aqua lagi, belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Persepsi indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7, Jangan sampai. kemudian sempat naik 38, rebound sedikit, dari 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintahan SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan Kita duel aja, Mas. Ayo, kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar tuh. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar kalau Pak ini kena hukum loh. Buruk RT, jangan mengganggu orang. Siapa mengganggu orang? Kamu yang mengganggu saya. akal sesungguhnya ya. Jangan ngomong kamu ya. Mati orang. Siapa yang laki itu, maki itu. Berapa kilo? Ayo, jangan diskusi. Ayo, jangan diskusi. Ayo. Sini deh. Sini kamu, sini. Diskusi. Siapa memakai orang? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Baik indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi.
Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Pidana ini. Oke ya, jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena kaca mata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa ini negara hukum ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang, kita tidak main kekerasan. Boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya? Tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Merah. Oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini. Ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Ada di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Masa penolak ya. Oke. Udah kembali ke kamu. Jangan terprovokasi. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain, tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Saya lanjut ya. Ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk
mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan maki. Ini berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa dipersekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia, minta aqua lagi. Belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Satu indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7, kemudian sempat naik 38, rebound sedikit, dan 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan kita duelan sama. Ayo, kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar tuh. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar kalau Pak itu ganggu loh. Buruk. RT gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu kami yang mengganggu saya? Akal sesungguhnya ya. Jangan asal ngomong kamu ya. Mati-mati orang. Siapa itu? Jangan laki itu, maki itu. Berapa dulu? Ayo, jangan diskusi. Jangan diskusi. Ayo. Sini deh. Sini kamu. Sini. Diskusi. Diskusi apa? Memakai diskusi. Jangan diskusi. Sini kamu sini. Baik indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi. Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023.
Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan, bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Jelas pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena mata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa negara hukum ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang, kita tidak main kekerasan. Boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya? Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Merah. Oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Dev ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak Polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini. Ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Ada di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Masa penolak. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain. Tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan Ini pakaian. berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa dipersekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia minta aqua lagi, belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Persepsi indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7, kemudian sempat naik 38, rebound sedikit, dan 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintahan SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan.
Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar tuh. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar kalau Pak aja dengan hukum loh. Buruk RT, gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu orang? Kamu yang mengganggu saya. akal sesungguhnya ya. Jangan asal ngomong kamu ya. Mati orang. Siapa itu? Jangan laki itu, maki itu. Berapa gerung? Ayo, jangan diskusi. Jangan diskusi. Ayo. Sini deh. Sini kamu, sini. Siapa mengaku orang? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi. Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena kucang mata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa ini negara hukum ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang, kita tidak main kekerasan. Boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya,
Itu sudah persoalan. Ya, tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Yuk, oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Keadaan di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali, fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain. Tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Saya selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan Ini berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa dipersekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia, minta aqua lagi. Belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Persepsi indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7, kemudian sempat naik 38, rebound sedikit, dan 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya ini apa, orang mengatakan kita itu dari kemarin orang belajar kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar kalau Pak itu gerangkum loh. Buruk RT gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu orang kami yang mengganggu saya. nakal sesungguhnya ya. Jangan ngomong kamu ya. Mati orang. Siapa itu? Laki itu, laki itu. Berapa gerung? Ayo, jangan diskusi. Jangan diskusi. Ayo. Sini Sini kamu. Sini. Siapa? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Baik indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu kita turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi.
Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Jelas pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena. Kaca mata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa negara hukum ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang, kita tidak main kekerasan. Boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya? Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Merah. Oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Dev ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak Polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Keadaan di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Masa penolak. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain. Tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Saya selanjutnya. Ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan Ini pakaian. berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa dipersekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia minta aqua lagi, belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Persepsi indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7, kemudian sempat naik 38, rebound sedikit, dari 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa.
Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintahan SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar tuh. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar kalau Pak itu dengan hukum loh. Buruk RT gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu kami yang mengganggu saya? akal sesungguhnya ya. Jangan ngomong kamu ya. Mati orang. Siapa yang laki itu, maki itu. Berapa gerung? Ayo, jangan diskusi. Ayo, jangan diskusi. Ayo. Sini deh. Jadi kamu, sini. Siapa memakai jangan diskusi. Sini kamu sini. Baik indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi. Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya.
Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya, tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti sudah. Yuk, oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali kan. Yuk. Pak polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Kadang di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali, fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain. Tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan Ini maknanya. berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia minta aqua lagi, belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Persepsi indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7. Jangan sampai. Kemudian sempat naik 38, rebound sedikit, dan 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya ini apa, orang mengatakan Kita duel aja, Mas. Ayo, kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar kok. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan bedanya galang Pak, itu galang loh. Buruk RT, gara-gara mengganggu orang. Jangan mengganggu orang kami yang mengganggu saya. akal sesungguhnya ya. Jangan asal ngomong kamu ya. Mati-mati orang. Siapa itu? Laki itu, laki itu. Berapa itu? Ayo, jangan diskusi. Jangan diskusi. Ayo. Sini aja. Sini kamu. Sini. Siapa? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Baik indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi.
Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Oke ya, jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena kacamata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa negara hukum ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang, kita tidak main kekerasan. Boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya? Tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Merah. Oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Ayo. Pak Polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini. Ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Ada di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Masa penolak ya. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain, tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Saya lanjut ya. Ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk
mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan Ini pakaian. berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa dipersekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia minta aqua lagi, belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. persepsi indeks itu 20 tapi 40, tapi kemudian indeks itu turun lagi pada tahun 2020. Indeks itu turun menjadi jangan sampai kemudian sempat naik 38, rebound sedikit, dan 38 kemudian turun menjadi 34, dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20, berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan kita duel aja mas, ayo kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar kalau pak ini gerakan loh. Buruk RT jangan mengganggu orang. Siapa mengganggu orang, kamu yang mengganggu saya. akal sesungguhnya ya. Jangan lama-lama kamu ya. Mati orang. Siapa yang laki itu, maki itu. Berapa gerung? Ayo, jangan diskusi. Jangan diskusi. Ayo. Sini deh. Sini kamu. Sini. Siapa mengaku orang? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Baik indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi. Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023.
Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Refly Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan, bahkan Refly Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Refly Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Refly Harun dilempar botol. Jelas pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena mata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa ini negara hukum ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang, kita tidak main kekerasan. Boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya? Tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Merah. Oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refly ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak Polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refly sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Kadang di sini jari dia ada di sini nanti. Sini jari dia ada di sini. Ada dua sini jari. Refly satu, dia satu. Oke. Oke. Udah kalau ini kamu. Jangan terpukul lagi. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain. Tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan Ini berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia, minta aqua lagi. Belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Satu indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7, kemudian sempat naik 38, rebound sedikit, dan 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat buruk. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira.
Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan kita duel aja mas, ayo kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar kok. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar kalau mau ini ganggu loh. Buruk. RT gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu? Kamu yang mengganggu saya. Nakal sesungguhnya, ya. Jangan asal ngomong kamu ya. Mati-mati orang. Siapa itu? Jangan laki itu, laki itu. Berapa belum? Ayo, jangan diskusi. Jangan diskusi. Ayo. Sini deh. Sini kamu. Sini. Siapa? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Baik indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi. Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena kaca mata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa negara hukum ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang, kita tidak main kekerasan. Boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan
saya itu sudah persoalan. Ya, tolong ditangkap, tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Yuk, oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak Polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Ada di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali, fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain, tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan pakai. Ini berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia minta aqua lagi, belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Satu indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7. Kemudian sempat naik 38, rebound sedikit. Dari 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan kita duel di sini aja. Gimana? Dari kemarin Orang belajar kok. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar ilegal kamu Pak, itu ganggu loh. Buruk. RT, gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu orang? Kamu yang mengganggu saya. Akan sesungguhnya ya. Jangan asal ngomong kamu ya. Mati-mati orang. Siapa itu? Laki itu, maki itu. Berapa belum? Ayo, jangan diskusi. Ayo, jangan diskusi. Ayo. Sini deh. Sini kamu, sini. Siapa memakai orang? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Indeks kita, Jangan kamu yang begitu kita Orang sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi.
Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena kucang mata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa ini negara hukum ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang, kita tidak main kekerasan. Boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya? Tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Merah. Oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Kadang di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Oke. Udah kalau ini kamu. Jangan terprovokasi. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain. Tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan Ini berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia, minta aqua lagi. Belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Persepsi indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7, kemudian sempat naik 38, rebound sedikit, dan 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai
sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan kita duel aja, Mas. Ayo, kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar kok. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar galang Pak, ini galang loh. Buruk. RT, gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu orang kami yang mengganggu saya? Nakal sesungguhnya ya. Jangan ngomong kamu ya. Mati orang. Siapa itu? Jangan laki itu, maki itu. Berapa dulu? Ayo, jangan diskusi. Ayo. Jangan diskusi. Ayo. Sini deh. Sini kamu. Sini. Siapa? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Baik indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi. Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena. Kaca mata saya. Ambil. Segera aja yang baru.
kita tidak main kekerasan, boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya, tolong ditangkap, tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Yuk, oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak Polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Ada di sidik jari, dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita nggak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali, fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain, tapi jangan kekerasan fisik. Setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Saya lanjut ya. Ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan makan. Ini berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia minta aqua lagi, belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Persepsi indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7. Kemudian sempat naik 38, rebound sedikit. Dari 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan kita duel di sini aja. Gimana? Dari kemarin Orang belajar kok. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar ilegal kamu Pak, itu ganggu loh. Buruk RT gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu kamu yang mengganggu saya? akal sesungguhnya ya. Jangan ngomong kamu ya. Mati orang. Siapa itu? Laki itu, maki itu. Profit dulu. Ayo, jangan diskusi. Ayo jangan diskusi. Ayo. Sini deh. Jadi kamu Sini. Diskusi. Siapa memakai diskusi? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Indeks kita Jangan kamu yang begitu kita Orang sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi.
Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena mata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa negara hukum ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang, kita tidak main kekerasan. Boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya? Tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Merah. Oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Dev ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak Polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Ada di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Oke. Udah kembali ke kamu. Jangan terprovokasi. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain. Tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan Ini pakaian. berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia minta aqua lagi, belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Persepsi indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7, Jangan sampai. kemudian sempat naik 38, rebound sedikit, dan 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah
sampai 20. Berarti negara yang sangat buruk. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan kita duel aja mas, ayo kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar kok. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar kalau mau aja gerangkul loh. Buruk RT gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu orang? Kamu yang mengganggu saya. akal sesungguhnya ya. Jangan lama-lama kamu ya. Mati orang. Siapa itu? Jangan laki itu, maki itu. Berapa dulu? Ayo, jangan diskusi. Jangan diskusi. Ayo. Sini deh. Sini kamu. Sini. Siapa? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Baik indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi. Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena kaca mata saya. Ambil. Segera dia
saya itu sudah persoalan. Ya, tolong ditangkap, tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Yuk, oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Ada di sidik jari, dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali, fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain, tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Saya lanjut ya. Ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan makan. Ini berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia minta aqua lagi, belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Persepsi indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7. Kemudian sempat naik 38, rebound sedikit. Dari 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan kita duel sama. Ayo, kita duel di sini aja. Gimana? Dari kemarin orang belajar kok. Kita duel aja. Sama saja kita rugi. Jangan belajar ilegal kamu Pak, itu ganggu loh. Buruk. RT, gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu kamu yang mengganggu saya? Nakal sesungguhnya ya. Jangan lompat-lompat kamu ya. Mati-mati orang. Siapa laki itu, laki itu. Profit dulu. Ayo, jangan diskusi. Ayo. Jangan diskusi. Ayo, ayo. Sini deh. Jadi kamu, sini. Diskusi. Siapa mengaku-ngakuin? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Indeks kita, Jangan kamu yang begitu kita turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi.
Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Jelas pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena kaca mata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa negara hukum ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang, kita tidak main kekerasan. Boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya? Tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Merah. Oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Dev ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Ada di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Oke. Udah kembali ke kamu. Jangan terprovokasi. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain. Tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan Ini berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia minta aqua lagi, belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 37. Jangan sampai. Kemudian sempat naik 38, rebound sedikit. Dari 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai
20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan kita duel aja, Mas. Ayo, kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar kok. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar kalau Pak itu gerangkul loh. Buruk RT gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu orang? Kami yang mengganggu saya. akal sesungguhnya ya. Jangan ngomong kamu ya. Mati orang. Siapa itu? Laki itu, maki itu. Berapa dulu? Ayo, jangan diskusi. Jangan diskusi. Ayo. Sini deh. Sini kamu. Sini. Siapa? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Baik indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu kita turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi. Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena kaca mata saya. Ambil. Segera diamankan.
ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya, tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Yuk, oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Ada di sidik jari, dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita nggak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali, fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain, tapi jangan kekerasan fisik. Setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan makan. Ini berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia minta aqua lagi, belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Persepsi indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7. Kemudian sempat naik 38, rebound sedikit. Dari 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya ini apa, orang mengatakan kita duel sama. Ayo, kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar kok. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar ilegal kamu Pak, itu gerangkul loh. Buruk. RT, gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu orang? Kamu yang mengganggu saya. Nakal sesungguhnya ya. Jangan apa-apa kamu ya. Mati-mati orang. Siapa itu? Laki itu, maki itu. Profit dulu. Ayo, jangan diskusi. Ayo, jangan diskusi. Ayo. Sini deh. Sini kamu, hei. Sini. Diskusi. Diskusi apa? Diskusi. Jangan diskusi. Sini kamu sini. Baik indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi.
Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Yuk pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena kucang mata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa negara hukum ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang, kita tidak main kekerasan. Boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya? Tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Merah. Oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Keadaan di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Oke. Udah kembali ke kamu. Jangan terprovokasi. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain. Tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan Ini maknanya. berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia, minta aqua lagi. Belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Persepsi indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7, Jangan sampai. kemudian sempat naik 38, rebound sedikit, dan 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai
sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya ini orang mengatakan kita duel aja, Mas. Ayo, kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar kok. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar galang Pak, itu galang loh. Buruk. RT, gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu kami yang mengganggu saya? Nakal sesungguhnya ya. Jangan ngomong kamu ya. Mati-mati orang. Siapa itu? Jangan laki itu, laki itu. Berapa itu? Ayo, jangan diskusi. Jangan diskusi. Ayo. Sini aja. Sini kamu. Sini. Siapa? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Baik indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi. Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena kacamata saya. Ambil. Segera diamankan.
Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang kita tidak main kekerasan, boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya, tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Yuk, oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak Polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Keadaan di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali, fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain. Tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan Ini pakaian. berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa dipersekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia minta aqua lagi, belum habis aquanya Anda lempar lagi tuh. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Persepsi indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 37. Jangan sampai. Kemudian sempat naik 38, rebound sedikit, dan 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintahan SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan Kita duel aja mas, ayo kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar kok. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar kalau Pak itu gerang loh. Buruk RT, siapa mengganggu kami yang mengganggu saya? akal sesungguhnya ya. Jangan ngomong kamu ya. Mati orang. Siapa itu? Laki itu, maki itu. Berapa itu? Ayo, jangan diskusi. Ayo, jangan diskusi. Ayo. Sini deh. Sini kamu, sini. Siapa? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Baik indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi.
Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Refly Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan, bahkan Refly Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Refly Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Refly Harun dilempar botol. Pidana ini. Oke ya, jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena. Kucak mata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa negara hukum ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang, kita tidak main kekerasan. Boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya? Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Merah. Yo, oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refly ucapkan ya, mari kita fokus kembali. Yuk. Pak polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refly sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Ada yang di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refly 1, dia 1. Oke. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain, tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Saya lanjut ya. Ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan makanya. Ini berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa dipersekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia, minta aqua lagi. Belum habis aquanya Anda lempar lagi tuh. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi tuh supaya diingatkan ulang. Satu indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7, kemudian sempat naik 38, rebound sedikit, dan 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa.
Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan kita duelan sama. Ayo, kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar kok. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar ilegal kamu Pak, itu ganggu loh. Buruk. RT, gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu orang kami yang mengganggu saya? Nakal sesungguhnya, ya. Jangan asal ngomong kamu ya. Mati orang. Siapa itu? Jangan laki itu, laki itu. Berapa itu? Ayo, jangan diskusi. Jangan diskusi. Ayo. Sini deh. Sini kamu, sini. Diskusi apa? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi. Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya.
Hah? Kena kacamata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa negara hukum ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang, kita tidak main kekerasan. Boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya? Tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Yuk, oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Dev ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Ada di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Replik 1, dia 1. Oke. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain. Tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan Ini berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia minta aqua lagi, belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Persepsi indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7. Kemudian sempat naik 38, rebound sedikit. Dari 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita itu pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat buruk. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan kita duel di sini aja. dari kemarin Orang belajar kok. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar kalau Pak itu gerangkum loh. Buruk RT. Siapa mengganggu kami yang mengganggu saya? akal sesungguhnya ya. Jangan asal ngomong kamu ya. Siapa itu? Jangan laki itu, laki itu. Berapa dulu? Ayo, jangan diskusi. Jangan diskusi. Ayo. Sini deh. Sini kamu. Sini. Siapa? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Baik indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi.
Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di Kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena kaca mata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa negara hukum ya. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Saya sudah bilang, kita tidak main kekerasan. Boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya? Tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Merah. Oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali ke yuk. Pak polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Ada di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain, tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan makanya. Ini berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia, minta aqua lagi. Belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7. Kemudian sempat naik 38, rebound sedikit. Dan 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai
sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan kita duelan sama. Ayo, kita duel di sini aja. dari kemarin Orang belajar kok. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar ilegal kamu Pak, itu ganggu loh. Buruk RT, gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu kamu yang mengganggu saya? akal sesungguhnya ya. Jangan asal ngomong kamu ya. Mati-mati orang. Siapa laki itu, laki itu. Berapa dulu? Ayo, jangan diskusi. Jangan diskusi. Ayo. Sini deh. Sini kamu, sini. Diskusi apa? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi. Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflay Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan. Bahkan Reflay Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky Gerung kabur ke sawah massa yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB, menolak kehadiran Rocky Gerung dan Reflay Harun dalam acara diskusi kebangsaan di Jalan Anggajaya Condong Catur Kapanewon Depok Sleman, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. RG tampak berlari ke sawah. Diskusi kebangsaan di Sleman ricuh, Rocky Gerung dan Reflay Harun dilempar botol. Pidana ini. Oke ya? Jelas, diambil. Coba tadi video ada nggak? Wajahnya mana? Ya, nanti yang punya video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena kacamata saya. Ambil. Segera diamankan.
saya bilang, kita tidak main kekerasan, boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya, tolong ditangkap, tolong ditangkap. Lapor Kapolri nanti segera. Yuk, oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali. Yuk. Pak Polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini. Ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Keadaan di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali, fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain. Tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Saya selanjutnya, ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang, Anda melakukan kekerasan itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Bedakan kritik dan Ini makan. berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa dipersekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia minta aqua lagi, belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang. Persepsi indeks itu 20, tapi 40. Tapi kemudian indeks itu turun lagi. Pada tahun 2020 indeks itu turun menjadi 7, Jangan sampai. kemudian sempat naik 38, rebound sedikit, dan 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintah SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin, sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan Kita duel aja, Mas. Ayo, kita duel di sini aja. Gimana? dari kemarin Orang belajar kok. Kita duel aja. sama saja kita rugi. Jangan belajar kalau Pak itu gerakan loh. Buruk RT, gara-gara mengganggu orang. Siapa mengganggu orang? Kamu yang mengganggu saya. akal sesungguhnya ya. Jangan ngomong kamu ya. Mati orang. Siapa itu? Jangan laki itu, laki itu. Berapa gerung? Ayo, jangan diskusi. Ayo, jangan diskusi. Ayo. Sini deh. Sini kamu, sini. Siapa? Jangan diskusi. Sini kamu sini. Indeks demokrasi kita, Jangan kamu yang begitu nih. kita Turun sini kalau berani lagi. ini kan percobaan demokrasi.
Viral di media sosial video saat pengamat politik Rocky Gerung lari kabur ke sawah demi menghindari massa yang menolaknya di Sleman, Yogyakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Diketahui, sejatinya, Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Reflai Harun hadir sebagai pembicara diskusi kebangsaan di kedai Kopi Nuri, Condong Catur, Kabupaten Sleman. Namun, diskusi itu diwarnai kericuhan, bahkan Reflai Harun menjadi korban pelemparan botol oleh massa. Tema diskusi yang juga dihadiri Saud Situmorang itu ialah, masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Diskusi ini berakhir ricuh, di mana para panitia sempat bersitegang dengan massa penolak. Dalam unggahan @dumdum, ia menjelaskan Rocky Gerung coba lari dari massa yang menolak kehadirannya. Rocky